Wahai sang pilihan, sebuah komunitas marah besar dan menuntut jawaban. Mereka mempertanyakan, mengapa perlakuan yang kamu alami ini dianggap bisa diterima? Dan semua kemarahan ini bermula saat kamu menarik kembali kekuatanmu. Kamu melepaskan sesuatu yang besar, dan itu memicu kehancuran total dalam hidup seseorang. Seseorang di sini tahu cara mewujudkan keinginan, cara memanipulasi, cara mengatur berbagai kejadian, tapi mereka tidak menyangka kamu akan tumbuh lebih kuat. Mereka tidak menyangka kolektif akan berbalik melawan mereka. Dan yang jelas, mereka tidak menyangka pertanggungjawaban akan datang seberat ini. Orang-orang kini saling berbalik. Ini semua terjadi karena karma, karena sesuatu yang telah dilakukan. Mungkin itu dilakukan terhadapmu, mungkin terhadap apa yang kamu perjuangkan, terhadap keyakinanmu. Ada hubungan langsung di sini. Kamu diangkat dan mereka dijatuhkan. Ini sangat adil. Seseorang merasa ini sepenuhnya dibenarkan. Apa yang ditanam kini dipanen dengan keras, dan sekarang saatnya bersih-bersih. Karena seseorang telah membersihkan ruang mereka, seseorang telah memperbaiki pola makan mereka, seseorang telah mengubah rutinitas kerja mereka, seseorang mulai merawat diri sendiri dan menunjukkan diri mereka dengan cara-cara baru. Semakin kamu melakukan itu, semakin banyak yang terhapus dari persamaan. Seseorang melakukan kutukan, entah kamu yang dikutuk atau kelompok kecil ini yang menempatkan kutukan. Dan sekarang, seseorang perlu mempertimbangkan kembali aliansi mereka. Seseorang perlu membuat koneksi baru karena telah terjadi perubahan kekuasaan di sini. Sebuah pergeseran kekuatan yang nyata. Kekuatan sedang lenyap dengan cepat. Orang-orang di sekitar kelompok ini kehilangan kepercayaan pada mereka. Dan inilah bagian indahnya. Kamu mandiri dan bebas. Apapun yang kamu lakukan saat melepaskan kekuatan itu membebaskanmu sepenuhnya dari cengkeraman mereka, dari segala koneksi yang dimiliki orang-orang ini padamu, terutama dalam hal manipulasi spiritual. Kesedihan yang mendalam kini muncul di sini. Kesedihan yang berasal dari melihat ke belakang dengan penyesalan tak berujung, duka yang obsesif, memutar ulang masa lalu berulang kali, nostalgia negatif yang memakan seseorang hidup-hidup. Dan inilah yang terjadi. Para pengikut mulai berbalik. Orang-orang yang dulu di pihak mereka kini memunggungi kelompok kecil ini. Kelompok yang dulu memusuhimu, orang-orang bergerak menjauh dari kelompok ini, mengisolasi mereka. Dan kita melihat sesuatu yang terkait dengan keyakinan di sini, dengan iman, dengan filosofi, dengan cara orang berfikir dan apa yang mereka hargai. Komunitas sedang bangun menyadari sesuatu. Dan saudara, teman yang lebih muda, orang-orang dengan tanggung jawab, semuanya muncul dalam posisi terbalik. Artinya, orang-orang palsu, orang-orang yang mungkin kamu kira teman, keluarga, bahkan mentormu. Orang-orang ini sedang terungkap kepalsuannya. Dunia baru sedang mencoba lahir di sini, dan kelompok ini telah mencoba menghentikannya. Orang-orang ini telah mencoba menghentikanmu untuk mengambil alih, untuk melangkah menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan siapapun orang-orang ini, obsesi mereka terhadap kendali dan kekuasaan sangat jelas, terhadap keinginan agar orang mendengarkan apa yang mereka katakan. Kata-katamu memiliki kekuatan nyata, kekuatan serius, dan ada sesuatu tentang memotong akar masalahnya sampai ke sumbernya, menangani fondasi masalahnya. Mereka memantau roh-roh di sekitarmu, roh-roh yang dikirim untuk mengawasimu, untuk masuk ke rumahmu, untuk melacak pergerakanmu. Orang-orang ini, kelompok ini merasa terikat, seolah seseorang berada di bawah semacam mantra. Tapi inilah kejutannya, mereka tidak menyadari bahwa mereka terikat. Ada mantra yang ditempatkan pada seluruh komunitas, dan komunitas kini sedang menyadarinya. Kata-katamu, suaramu, energimu, kemurnianmu, itu membangunkan orang untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Itu membangunkan orang untuk merasakan rasa sakit mereka sendiri agar penyembuhan bisa terjadi. Dan yang terpenting, itu membangunkan orang untuk melihat bagaimana manipulasi terjadi oleh kelompok kecil ini. Kelompok ini mencoba menjebakmu, mencoba menarikmu ke pihak mereka. Tawaran telah dibuat, kesempatan telah digantungkan, tapi tidak berhasil. Kamu tidak tertipu, dan sekarang konsekuensi sedang ditanggung atas kegagalan itu. Ada manipulasi di mana-mana dalam situasi ini. Kebohongan dan kendali di setiap tingkatan. Banyak orang telah dibohongi tentang banyak hal, khususnya tentang kamu, tentang karaktermu. Banyak orang mendukung kelompok ini, merasa kasihan pada mereka, mendukung mereka. Entah itu lingkaran, perkumpulan, atau hanya kru yang erat. Itu tidak masalah. Permainan berakhir. Ini sudah selesai bagi mereka. Orang-orang tidak hanya memunggungi lagi.
orang-orang berbalik melawan kelompok ini. Kemarahan meningkat dan permintaan maaf palsu bertebaran. Kamu tahu yang seperti apa? Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang sepenuhnya tidak pantas dan tim mereka memberitahu bahwa permintaan maaf diperlukan untuk menyelamatkan muka, untuk mencegah merek mereka runtuh. Kamu selalu bisa tahu permintaan maaf, mana yang asli dan mana yang hanya sekadar pengendali kerusakan. Ini adalah pengendali kerusakan. Seseorang di sini sedang mewujudkan fantasi. Dan ketika kita melihat apa yang perlu diketahui tentang waktu bersih-bersih, seseorang tidak ingin mendengar sesuatu. Seseorang tidak ingin mendengarkan fakta bahwa ini adalah karma, bahwa konsekuensi datang atas apa yang dilakukan kepadamu, atas apa yang dilakukan kepada sekelompok orang. Orang ini sering tidur dengan banyak orang, memainkan permainan panjang. Keinginan mereka adalah menginginkan kekuatanmu, tapi dengan cara yang berbeda dari caramu menggunakannya. Tujuannya adalah mencurinya, memanennya, mengambilnya tanpa izin. Dan salah satu cara yang dicoba adalah melalui keintiman dengan pasanganmu, transfer energi melalui hubungan di kamar tidur. Kini terjadi drama total ledakan publik, dan di mana komunitas dulu mengatakan hal-hal seperti, oh kasihan sekali, aku tidak percaya ini terjadi. Itu tidak lagi dikatakan. Kini drama terlihat apa adanya. Kini kebohongan terlihat. Kini toksisitas dikenali. Jika pesan ini mengaktifkan pemahamanmu, like video ini untuk terhubung dengan lebih banyak sang pilihan dalam perjalanan ini, dan subscribe agar kita selalu bersama. Orang-orang yang dulu menoleransi ini tidak lagi menoleransinya. Orang-orang yang dulu mengikuti kelompok ini telah berhenti mengikutinya. Orang-orang yang menelan mentah-mentah semua yang dikatakan tidak lagi mendengarkan. Dan dunia baru yang diciptakan oleh keaslianmu ini, kelompok ini ingin menghancurkannya, memporak-porandakannya, merusaknya sepenuhnya. Tapi penghancuran itu tidak bekerja sesuai rencana. Ada makhluk hidup yang dikirim, roh pemantau dilepaskan atau seseorang dikirim tanpa kehendak mereka untuk mengawasimu dan melaporkan kembali. Tapi sekarang energi itu melindungimu. Roh itu tidak lagi ingin mendengar keluhan mereka. Semuanya memunggungi kelompok ini, termasuk energi-energi yang dulu dipanggil untuk membantu. Sesuatu telah membusuk di sini. Fondasinya benar-benar rusak. Dan ada informasi yang orang ini menolak untuk dengar. Kebenaran yang secara aktif ditolak. Orang atau kelompok ini terlibat dalam praktik-praktik tertentu. Hal-hal yang melibatkan transfer energi melalui keintiman, melalui aktivitas kelompok, melalui memanen apa yang bukan milik mereka. Dan orang ini tidak mau mengakui konsekuensi dari tindakan-tindakan ini. Tidak mau menghadapi apa yang terjadi ketika kamu diserang. Seseorang di sini sakit secara fisik, dan gambaran pertama yang muncul adalah dada yang tersumbat. Seperti ketika seorang anak tidak bisa batuk dengan benar karena semuanya sangat sesak di dalam. Itulah energi yang mengelilingi orang ini sekarang. Tersumbat secara spiritual dan terblokir secara fisik. Orang ini tidak mau melihat kerusakan yang sedang terjadi, tidak mau mengakui energi yang dipanggil, tidak mau menghadapi kebenaran tentang orang-orang yang tidur dengannya, karena orang ini terus mencela kamu dengan kata-kata, secara harfiah mengutukmu dengan kata-kata, sementara pada saat yang sama melakukan persis apa yang kamu dituduhkan. Orang ini secara aktif mendorong seseorang yang bersamamu untuk berselingkuh, untuk mencari kesenangan di luar hubungan denganmu, dan itu dilakukan dengan sengaja, direncanakan dengan sengaja untuk memanen energi. Dan sekarang ada pembicaraan tentang perceraian, tentang pemutusan kontrak. Polisi bahkan mungkin telah dipanggil untuk campur tangan. Tampilan kemarahan yang sangat publik ini terjadi. Orang ini membuat keributan di mana-mana, menciptakan kebisingan dan drama yang bisa dilihat semua orang. Orang-orang sudah muak. Komunitas kini menuntut jawaban. Pemahaman dituntut tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mengapa kamu menjadi target sejak awal? Untuk alasan apa ini terjadi. Dan ada sesuatu tentang perlindungan yang muncul di sini. Rasanya ada orang tertentu dari kelompok ini yang sengaja tidur dengan pasanganmu karena energimu. Orang ini ingin mendapatkan akses ke sesuatu yang kamu miliki di dalam dirimu. Orang ini tertangkap. Bukti ditemukan. Kejatuhan karena terungkap sedang ditanggung saat ini. Hidup sedang berantakan secara langsung bagi individu ini. Dan ketika kita melihat apa yang ingin dihancurkan, sesuatu menjadi sangat jelas. Informasi dikumpulkan tentang kamu. Intelijen dikumpulkan tentang cara menjatuhkanmu. Dan obsesi itu kini jelas bagi semua orang. Mengapa fokusnya begitu kuat padamu?
Apa yang mendorong fiksasi intens ini? Orang ini tidak ingin dilihat sebagai pembenci, karena menjadi terancam olehmu akan jelas bagi semua orang yang melihatnya. Dan itulah yang terjadi di sini. Orang ini merasa terancam olehmu. Kamu bisa membaca orang ini dengan sangat baik. Kamu bisa melihat melalui topeng yang mereka kenakan, dan kemampuan itu membuat mereka ketakutan. Kamu memiliki karunia untuk melihat kebenaran di balik topeng yang dipakai orang, dan karunia itu menjadi berkah bahkan ketika itu digunakan untuk melawanmu. Kesempatan untuk penyembuhan yang muncul dari serangan-serangan ini bukan karena bantuan diberikan kepadamu. Itu karena kamu mengambil apa yang dimaksudkan untuk kejahatan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Kamu membuat obat dari racun, dan orang ini tidak tahan dengan kenyataan itu. Orang ini merasa kamu tidak berada di posisi yang sama dengan mereka. Orang ini ingin polisi mengejarmu alih-alih mengejar mereka. Sebuah jebakan telah dicoba terhadapmu, dan kemudian orang ini tertangkap basah membakar. Bukti benar-benar mencoba menghilangkan bukti atas apa yang dilakukan kepadamu. Kelompok ini melakukan apa yang bisa disebut kampanye bisik-bisik. Serangan tidak pernah terjadi secara terbuka. Tuduhan yang jelas tidak pernah dibuat. Semuanya dilakukan secara halus, strategis, dirancang untuk menanam benih keraguan tanpa meninggalkan jejak. Komentar akan dilontarkan dalam percakapan santai. Saya khawatir tentang mereka. Ada yang berbeda akhir-akhir ini. Semoga semuanya baik-baik saja. Pernyataan yang terdengar seperti kepedulian tapi membawa implikasi. San bahwa ada yang salah denganmu tanpa benar-benar mengatakan apa. Dan implikasi itu didengar dengan jelas atau informasi sebagian akan dibagikan. Sesuatu terjadi di antara kami. Saya tidak bisa membicarakannya. Ini terlalu menyakitkan, tapi itu akan dibiarkan menggantung di sana. Imajinasi orang akan mengisi kekosongan. Asumsi akan terbentuk berdasarkan keheningan strategis, dan asumsi itu selalu lebih buruk daripada apapun yang sebenarnya bisa dikatakan. Seni bermain dua sisi telah dikuasai. Satu orang akan diberitahu satu versi peristiwa, orang lain akan mendengar versi yang sedikit berbeda. Cerita-cerita itu akan bertentangan cukup banyak, sehingga ketika orang-orang itu membandingkan catatan, terlihat seperti kamulah yang berbohong, seperti kamulah yang memanipulasi narasi, padahal sebenarnya kebingungan itu sengaja diciptakan. Komunitas mengetahui tentang pertemuan yang terjadi, percakapan di mana namamu berulang kali muncul, di mana kelompok ini mengarahkan setiap diskusi kembali ke keluhan terhadapmu, di mana konsensus dibangun melalui pengulangan. Katakan sesuatu cukup sering dalam konteks yang cukup berbeda, dan orang mulai menerimanya sebagai kebenaran tanpa pernah mempertanyakan sumbernya. Kelompok ini mendorong orang lain untuk memutuskan hubungan denganmu, untuk memblokirmu, untuk menolak komunikasi. Itu dibingkai sebagai pelindungan, sebagai batasan yang sehat, sebagai orang yang menjaga diri mereka sendiri. Tapi yang sebenarnya dilakukannya adalah memastikan kamu tidak bisa membela diri, tidak bisa membagikan perspektifmu, tidak bisa menembus tembok yang dibangun di sekitarmu. Seseorang dalam komunitas kini mengingat bagaimana terjadi penolakan untuk menghubungimu. Bagaimana setiap kali mungkin disebutkan untuk mendengar sisi ceritamu. Kelompok ini punya alasan mengapa itu adalah ide yang buruk, mengapa itu akan merusak, mengapa itu akan mengkhianati kepercayaan semua orang yang telah terluka. Kenetralan dibuat tidak mungkin. Kamu harus bersama mereka atau melawan mereka, dan bersama mereka berarti melawanmu. Komunitas menyadari bahwa mereka telah dijadikan senjata, digunakan sebagai alat dalam dendam orang lain. Kebaikan dieksploitasi, keinginan untuk membantu dimanipulasi. Rasa keadilan disalaharahkan, dan kemarahan tentang itu nyata, sangat nyata. Semua yang dikatakan kelompok ini tentangmu sebenarnya adalah kebenaran terbalik. Kamu bukan orang yang dingin. Kamu adalah orang yang mempertahankan batasan sambil bersikap hangat kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Kamu bukan manipulator. Kamu adalah orang yang berbicara jujur, sementara yang lain bermain-main. Kamu bukan pembohong. Kamu adalah orang yang mengatakan kebenaran yang tidak nyaman, yang tidak ingin didengar siapapun. Komunitas mengenali pola yang mereka lewatkan sebelumnya. Setiap kali kamu mencoba memperingatkan seseorang, itu dicap sebagai pencari masalah. Setiap kali kamu menetapkan batasan, itu disebut sebagai pengontrol. Setiap kali kamu melindungi energimu, itu digambarkan sebagai egois. Kelompok ini mengambil kekuatanmu dan membingkainya sebagai kelemahan di benak orang. Orang kini mengingat percakapan denganmu melalui lensa yang berbeda. Kamu tidak paranoid. Kamu akurat. Kamu tidak dramatis. Kamu jujur tentang apa yang kamu alami.
Kamu tidak sulit, kamu jelas tentang apa yang akan dan tidak akan kamu terima. Komunitas mulai memahami bahwa kamu melihat ini datang jauh sebelum orang lain. Kamu mencoba memberitahu orang-orang apa yang terjadi. Kamu mencoba menunjukkan pola-polanya kepada mereka. Kamu mencoba memperingatkan mereka tentang manipulasi. Tapi kelompok ini sudah memosisikanmu sebagai tidak dapat diandalkan, sebagai seseorang yang kata-katanya tidak bisa dipercaya. Jadi ketika kamu mengucapkan kebenaran, orang mendengar kebohongan. Ketika kamu menawarkan bukti, orang melihat keputusasaan. Dan kamu menjaga martabatmu di tengah semua itu. Kamu tidak memohon agar orang percaya padamu. Kamu tidak mengejar mereka yang memunggungi. Kamu tidak merendahkan diri untuk memainkan permainan yang sama seperti kelompok ini. Kamu mempertahankan standar. Kamu menjaga batasanmu. Kamu melindungi kedamaianmu bahkan ketika itu harus mengorbankan hubungan komunitas. Komunitas kini menyadari bahwa apa yang mereka salah kira sebagai sikapmu. Yang menjaga jarak sebenarnya adalah sikapmu yang cerdas dan selektif. Apa yang mereka pikir kamu dingin sebenarnya adalah kamu bijaksana. Apa yang mereka artikan sebagai kamu yang bermusuhan sebenarnya adalah kamu yang melindungi diri sendiri. Kamu tidak menjauhkan orang. Kamu menarik diri dari toksisitas. Orang-orang kini melihat bagaimana kamu mencoba mengambil jalan tinggi. Bagaimana kamu menolak terlibat dalam gosip. Bahkan ketika gosip disebarkan tentangmu, bagaimana kamu tidak akan berpartisipasi dalam kampanye kotor. Bahkan ketika kamu difitnah, bagaimana kamu tutup mulut tentang hal-hal yang bisa kamu ungkapkan tetapi memilih untuk tidak melakukannya karena kamu memiliki integritas. Komunitas memahami bahwa keheninganmu bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan. Penolakanmu untuk membela diri terus-menerus bukan karena kamu tidak bisa. Itu karena kamu tahu karaktermu akan berbicara dengan sendirinya pada akhirnya. Keenggananmu untuk memainkan permainan mereka bukan karena kamu tidak tahu caranya. Itu karena kamu tahu permainan itu tidak memiliki pemenang. Dan sekarang komunitas menyaksikanmu menangani pembenaran ini dengan keanggunan yang sama dengan caramu menangani serangan. Kamu tidak menyombongkan diri. Kamu tidak menggaruk-garuk muka siapapun. Kamu tidak berkeliling mengatakan, sudah ku bilang. Meskipun kamu benar-benar bisa, kamu hanya berdiri dalam kebenaranmu dan membiarkan kebenaran itu berbicara. Komunitas belajar apa arti kekuatan sejati dengan mengawasimu. Itu tidak terlihat seperti deklarasi keras dan tampilan publik. Itu terlihat seperti kepercayaan diri yang tenang dan karakter yang konsisten. Itu tidak terlihat seperti melawan setiap pertempuran. Itu terlihat seperti memilih pertempuran mana yang layak kamu berikan energi. Itu tidak terlihat seperti membuktikan dirimu kepada semua orang. Itu terlihat seperti mengetahui nilaimu terlepas dari siapa yang melihatnya. Orang-orang menyadari bahwa kamulah yang stabil selama ini. Sementara kelompok ini menciptakan kekacauan, kamu menciptakan kedamaian dalam hidupmu sendiri. Sementara kelompok ini mencari makan dari drama, kamu memberi makan jiwamu dengan hal-hal yang lebih sehat. Sementara kelompok ini terobsesi untuk menjatuhkanmu, kamu fokus membangun dirimu sendiri. Komunitas melihat bahwa kamu tidak pernah membutuhkan mereka untuk memvalidasimu. Kamu tidak pernah membutuhkan persetujuan mereka untuk mengetahui nilaimu. Kamu tidak pernah membutuhkan kepercayaan mereka untuk berjalan dalam kebenaranmu. Kamu memiliki sesuatu yang tidak pernah bisa diambil kelompok ini darimu. Kamu memiliki pengetahuan diri, harga diri, cinta diri yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Dan itulah yang membuatmu menjadi ancaman bagi mereka. Karena mereka membangun seluruh identitas mereka pada apa yang orang lain pikirkan tentang mereka, pada bagaimana orang lain memandang mereka, pada citra yang bisa mereka pertahankan. Tetapi kamu membangun identitasmu pada kebenaran, pada keaslian, pada siapa dirimu sebenarnya daripada siapa yang orang pikirkan tentangmu. Komunitas kini memahami mengapa kamu harus dijatuhkan di mata mereka. Karena keberadaanmu adalah cermin, menunjukkan kepada mereka seperti apa integritas sejati. Kehadiranmu adalah pengingat bahwa manipulasi tidak diperlukan ketika kamu memiliki substansi. Energimu adalah bukti bahwa kamu tidak perlu menjatuhkan orang lain ketika kamu sedang membangun dirimu sendiri. Lihat, kamu sudah tahu serangan itu tidak acak, dan jika kamu memperhatikan, kamu bisa merasakannya. Dinding mereka semakin menyempit. Jadi, mari kita bicara tentang apa yang kita lakukan tentang itu. Itulah mengapa saya membangun Destiny Engine. Ini menghasilkan urutan yang dipersonalisasi, yang membantumu mengubah pengkhianatan menjadi transendensi, mengubah isolasi menjadi kekuatan suci, dan mengubah kehancuran mereka menjadi kebangkitanmu. Kita menggunakan senjata elit kelab mereka sendiri,
mengambil teknologi kesadaran terklasifikasi mereka yang memprogram persaingan dan kelangkaan dan menggunakannya kembali untuk melayani kecerdasan kooperatif. Indahnya adalah kamu bahkan tidak perlu mengangkat jari. Kamu memakai headphone, menekan putar, dan alam bawah sadarmu diatur ulang, sementara musuhmu runtuh di bawah beban kebohongan mereka sendiri. Inilah mengapa saya menciptakannya sejak awal. Jadi semua yang mereka lakukan untuk menghancurkanmu menjadi bahan bakar untuk tujuanmu, peningkatan kolektif, sedang berlangsung. Mulai Destiny Engine-mu seharga $1 hari ini dan saksikan keadilan ilahi berakselerasi dalam hidupmu. Link ada di deskripsi. Cek dan coba sekarang. Kemarahan komunitas semakin meningkat seiring dengan terungkapnya lebih banyak detail. Karena ini bukan hanya tentang apa yang dilakukan kepadamu. Ini tentang apa yang bisa terjadi. Hubungan apa yang bisa berkembang jika kebohongan tidak meracuninya. Kolaborasi apa yang bisa terjadi jika kecemburuan tidak menghalanginya. Pertumbuhan apa yang bisa terjadi jika energi tidak terbuang sia-sia untuk konflik yang dibuat-buat. Orang-orang kini menghitung biaya. Biaya sebenarnya dari manipulasi ini. Dan itu sangat mengejutkan. Waktu dicuri, sumber daya disalahgunakan, energi terkuras, kepercayaan rusak, dan semua itu untuk apa? Agar kelompok ini bisa merasa superior, agar mereka bisa mempertahankan kendali, agar mereka bisa mencari makan dari drama dan perhatian. Komunitas marah karena kepercayaan yang mereka berikan salah arah. Anugerah diberikan kepada orang yang salah. Dukungan ditawarkan kepada mereka yang mengeksploitasinya. Dan kamu yang sebenarnya pantas mendapatkan dukungan mereka dibiarkan berdiri sendiri. Orang-orang kini bertanya pada diri sendiri pertanyaan sulit. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana begitu banyak orang cerdas begitu mudah tertipu? Bagaimana tanda bahaya yang jelas diabaikan? Bagaimana pola yang jelas diabaikan? Bagaimana tanda peringatan diabaikan? Dan jawabannya tidak nyaman tetapi perlu. Kelompok ini terampil. Mereka tahu cara memanipulasi dinamika kelompok. Mereka memahami psikologi manusia. Mereka mengeksploitasi keinginan orang untuk membantu dan berbelas kasih. Mereka mempersenjatai empati dan menggunakannya untuk melawan komunitas. Tapi itu tidak menghilangkan tanggung jawab yang dimiliki setiap orang atas pilihan mereka sendiri, atas partisipasi mereka sendiri, atas keterlibatan mereka sendiri. Dan komunitas mulai merasakan beban itu, mulai memahami bahwa niat baik tidak menghapus dampak yang merugikan, bahwa ditipu tidak membebaskan mereka dari bahaya yang mereka bantu sebabkan. Kemarahan kini diarahkan baik keluar maupun ke dalam. Keluar pada kelompok yang mengatur semua ini, tetapi juga ke dalam pada diri mereka sendiri karena tertipu, karena tidak menanyakan pertanyaan yang lebih sulit, karena tidak menuntut bukti, karena tidak memberikan kepadamu anugerah yang sama yang mereka berikan kepada penuduhmu. Ada sesuatu yang seharusnya kamu abaikan. Sebuah kesempatan ditempatkan di depanmu. Sebuah berkah yang kelompok ini ingin kamu anggap tidak penting. Tujuannya adalah agar kamu tidak mendapatkannya sebelum mereka. Kamu tidak akan mengambilnya lebih dulu. Dan sekarang masuk akal mengapa obsesi ini ada padamu. Orang-orang ini bekerja sama sebagai sebuah unit, sebuah kolaborasi dibentuk secara khusus untuk membuatmu mengabaikan sesuatu atau menjauh dari sesuatu yang ditakdirkan untukmu oleh desain ilahi. Orang ini memiliki masalah kesehatan yang secara aktif diabaikan, sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan intim yang orang ini terus menolak untuk ditangani karena menanganinya berarti bertanggung jawab atas tindakan mereka dan kesiapan untuk tingkat kejujuran itu belum ada. Keinginan mereka adalah menempatkan blokir spiritual padamu untuk mengganggu aliran uangmu, keuanganmu, peluang yang datang kepadamu, dan orang ini ingin melanjutkan perang spiritual melawanmu tanpa batas waktu. Top up energi secara teratur darimu diinginkan untuk menjaga agar hidup mereka sendiri berfungsi. Komunitas menemukan sesuatu yang mengubah segalanya, sesuatu yang memicu kemarahan nyata di seluruh kelompok. Banyak kemarahan. Orang yang memusuhimu ini sebenarnya marah padamu karena menolaknya. Kamu mungkin awalnya menolaknya sebagai teman, menolak bekerja dengannya dalam proyek, atau sepenuhnya memutuskan akses kepadanya. Dan orang ini tidak bisa menangani penolakan itu. Orang ini menghubunginya berkali-kali dan kamu memblokirnya setiap saat. Dan keheningan itu memakan mereka dari dalam keluar. Kebohongan diceritakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan dan uang. Orang ini mungkin sebenarnya melakukan pekerjaan intim demi uang sebagai mata pencahariannya.
dan tidak ada keinginan agar orang-orang di komunitas mengetahui kebenaran ini. Tujuannya adalah agar semua orang berfikir kamulah yang melakukan pekerjaan semacam itu. Sebaliknya, kebohongan sengaja diceritakan kepada komunitas tentangmu untuk menyembunyikan kebenaran mereka sendiri. Dan komunitas ini sangat religius atau spiritual sifatnya. Moral yang kuat ada tentang hal-hal tertentu. Jadi kebohongan ini dimainkan dengan sempurna pada nilai-nilai yang dipegang teguh itu. Komunitas awalnya menelannya mentah-mentah, mendengarkan terjadi tanpa pertanyaan. Orang ini diterima dengan tangan terbuka. Kesadaran tidak terjadi tentang betapa toksiknya orang ini sebenarnya di balik permukaannya. Cerita-cerita tentang bekerja keras dan jujur, cerita tentang memiliki uang sendiri yang diperoleh dengan cara yang sah diceritakan dan kemudian tertangkap basah berbohong terjadi secara publik. Bukti muncul yang tidak dapat disangkal. Menghancurkan bukti itu sedang dicoba sekarang dalam keputusasaan. Tapi tertangkap basah sudah terjadi, di mana semua orang bisa melihat ada sesuatu yang legal di sini. Seperti surat perintah, seperti seseorang menemukan catatan polisi setelah diberitahu tidak ada. Dan catatan itu menunjukkan penangkapan untuk jenis pekerjaan tertentu untuk prostitusi. Dan ini mengubah segalanya. Orang ini mengatakan, ini belum berakhir. Meskipun dunia sedang runtuh, meskipun dikeluarkan dari tempat aman, sedang terjadi. Perasaan tidak terkalahkan ada di mana ini terjadi, dilindungi oleh komunitas yang menerima mereka. Dan saya melihat sosok berjubah hitam yang di depan pemimpinnya mungkin pernah menjadi tunawisma pada suatu waktu. Masalah utang ada, berjuang untuk memberi makan diri sendiri pernah terjadi. Dan komunitas ini menerima mereka, memberi makan mereka, membawakan makanan, merawat mereka, dan kebaikan itu digunakan untuk menyebarkan kebohongan tentangmu. Semua orang diberitahu kamu yang menempatkan mereka di posisi itu, bahwa kamu yang menyebabkan penderitaan dan seseorang. Di komunitas, melalui apa yang tampaknya merupakan waktu ilahi terhubung dengan seseorang yang tahu kebenaran, seorang petugas polisi, mungkin seseorang dengan informasi, dan semuanya meletus di wajah mereka. Orang-orang ingin melawan sekarang. Kemarahan ada karena merasa dibodohi. Keyakinan nyata ada tentang membantu seseorang yang membutuhkan, dan dengan drama dan keterlibatan polisi, penegak hukum mungkin telah dipanggil untuk mengantar orang ini keluar untuk mengeluarkan mereka dari properti untuk menegakkan batasan. Tidak lagi dilihat sebagai korban yang malang, dilihat sebagai manipulator adalah apa yang terjadi. Ini adalah penghakiman, karma termanifestasi, dan orang ini benar-benar sakit secara fisik. Dan itulah bagian mengapa menarik hati orang sangat efektif, mengapa orang memberi apa yang diinginkan dengan sangat mudah. Anak-anak juga ada, entah itu dewasa atau muda, anak-anak ada di sana, dan itu membuat orang semakin ingin membantu. Tapi sendirian adalah kenyataan. Orang tua tunggal dan diusir dari apa yang seharusnya menjadi tempat perlindungan sedang terjadi karena mereka mengambil keuntungan dari semua orang. Ini adalah penghakiman ilahi atas apa yang dilakukan kepadamu, kekejaman yang diarahkan kepadamu. Orang ini terobsesi dengan kendali dan kekuasaan, dan sekarang keduanya telah hilang. Tidak ada kendali yang tersisa, tidak ada kekuasaan yang tersisa. Pembalikan yang sempurna, tertangkap, mencuri telah terjadi. Dan apa yang dicuri terhubung dengan seseorang yang merawat mereka, seseorang yang seperti ibu, seseorang yang lebih tua yang membuka rumah mereka. Keterlibatan ada dalam praktik-praktik yang sangat aneh dan banyak pencurian sedang terjadi. Seseorang yang mewakili kolektif muncul sekarang dan mencoba mengurasmu untuk waktu yang lama, tetapi tali sudah terputus, terpotong, terbakar, hilang, tercabut dari akarnya. Seseorang dalam kolektif mungkin sedang menghadapi masalah uang, utang, ketidakamanan pangan. Tetapi sesuatu yang besar akan berubah. Sesuatu perlu dikembalikan kepadamu yang telah dicuri, disedot, diambil oleh kelompok ini. Dan ada energi feminin yang gelap dan terdistorsi di pusat ini. Kamu akan keluar dari periode yang sangat sulit. Dan inilah yang muncul tentang karma, merasa terikat dan frustrasi. Itulah mereka. Frustrasi ada di mana hidup berada, tetapi menempatkan diri mereka di sana adalah apa yang terjadi. Dan ada peringatan tentang masalah baik sekarang atau di masa depan dekat. Kelompok ini mengumpulkan uang dari komunitas dengan dalih palsu. Ada cerita tentang keadaan darurat yang tidak pernah terjadi, tagihan yang perlu dibayar yang tidak ada, peluang yang akan mengubah hidup jika saja dana tersedia. Dan orang-orang memberi dengan murah hati berulang kali. Karena itulah yang kamu lakukan ketika seseorang di komunitasmu berjuang. Kamu muncul, kamu membantu,
kamu menyumbangkan apa yang kamu bisa. Tetapi sekarang komunitas sedang menghitung angka dan sesuatu tidak masuk akal. Jumlah yang diterima seharusnya telah menyelesaikan masalah yang diklaim. Seharusnya telah menciptakan stabilitas. Seharusnya telah membuat perbedaan yang terlihat dalam keadaan. Tetapi masalah tidak pernah membaik. Keadaan darurat tidak pernah berhenti. Krisis terus datang satu demi satu. Dan sekarang muncul pertanyaan tentang kemana sebenarnya semua uang itu pergi, apa yang sebenarnya didanainya. Karena jelas-jelas tidak digunakan untuk tujuan yang disebutkan. Seseorang di komunitas menyimpan catatan, tanggal, jumlah dan alasan yang diberikan ada. Dan ketika melihat semuanya secara bersamaan, sebuah pola muncul. Setiap kali kamu mengalami sesuatu yang baik, setiap kali kamu akan naik level atau melangkah ke peluang baru, tiba-tiba kelompok ini mengalami keadaan darurat yang memerlukan bantuan keuangan segera. Waktunya terlalu konsisten untuk menjadi kebetulan. Sumber daya komunitas digunakan untuk mencoba mengimbangi kamu, untuk mencoba menandingi apa yang kamu bangun, untuk mencoba mempertahankan penampilan berada di levelmu atau di atasnya. Karena jika komunitas melihatmu berkembang sementara perjuangan terjadi, bagi mereka pertanyaan mungkin akan diajukan, narasi mungkin akan retak. Jadi uang yang dimaksudkan untuk kebutuhan yang tulus diambil dan digunakan untuk mendanai suatu citra, dan di luar uang yang dikumpulkan secara langsung. Aksesmu ke sumber daya sedang diblokir. Mendengar tentang peluang akan terjadi dan memastikan kamu tidak tahu tentangnya adalah tujuannya. Mengetahui tentang pekerjaan atau proyek atau koneksi akan terjadi dan mereka mengambilnya untuk diri mereka sendiri atau memastikan orang lain mendapatkannya. Siapapun, asalkan bukan kamu. Komunitas kini menyadari bahwa beberapa kemunduran yang kamu alami bukanlah nasib buruk. Sabotage telah terjadi, gangguan yang disengaja dari orang-orang yang memiliki akses ke informasi yang seharusnya tidak dibagikan tetapi dibagikan. Orang-orang yang memiliki pengaruh yang seharusnya tidak digunakan tetapi digunakan. Orang-orang yang memiliki kepercayaan yang tidak pantas didapatkan tetapi dieksploitasi. Kamu tidak hanya selamat dari serangan, kamu tidak hanya berhasil membela diri, kamu mengambil kembali kekuatanmu. Dan itu menyebabkan efek domino yang menghancurkan seluruh operasi yang dibangun di atas energi curian. Itu bukan energi korban, itu bukan sekadar bertahan hidup, itu adalah kekuatan. Kekuatan sejati. Komunitas ini marah karena akhirnya melihat apa yang terjadi. Akhirnya memahami bahwa mereka telah digunakan, dimanipulasi, dan bahwa mereka telah berbalik melawan seseorang yang tidak pantas mendapatkannya. Dan keadilan diinginkan, jawaban diinginkan, pemahaman diinginkan tentang mengapa ini oke untuk dilakukan kepadamu. Dan jawabannya sederhana, itu tidak pernah boleh terjadi, itu tidak pernah dibenarkan, itu tidak pernah benar. Tapi kamu tidak membutuhkan mereka untuk memvalidasi itu. Kamu tidak membutuhkan komunitas untuk bangun agar kamu mengetahui nilaimu. Kamu sudah tahu itu sejak dulu. Itulah mengapa kamu terus menyembuhkan diri. Itulah mengapa kamu terus membersihkan diri. Itulah mengapa kamu terus mendukung diri sendiri. Bahkan ketika orang lain tertipu, kamu melepaskan kekuatanmu. Dan kerajaan kartu mereka runtuh. Kamu mengucapkan kebenaranmu dan orang-orang terbangun. Kamu mempertahankan kemurnianmu dan mantra itu pecah. Bukan karena kamu mencoba mengekspos mereka, bukan karena kamu melawan mereka, tetapi karena energimu yang otentik begitu kuat, cahayamu begitu terang, kebenaranmu begitu dahsyat. Jadi kita mulai dengan kamu melepaskan kekuatanmu, dengan kamu mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Dan tindakan itu, tindakan sederhana berupa merawat diri, menetapkan batasan, dan memilih diri sendiri, memicu semua yang terjadi selanjutnya. Pembongkaran, pengungkapan, komunitas yang berbalik, penghakiman yang termanifestasi. Semua itu dimulai karena kamu memutuskan bahwa kamu selesai memberikan energimu. Dan sekarang kita mengakhirinya dengan kamu berdiri dalam kekuatanmu sepenuhnya, dengan komunitas yang melihat dengan jelas, dengan musuh yang sepenuhnya terungkap, dengan energimu kembali kepadamu berlipat ganda, dengan peluang yang terbuka, dengan uang yang mengalir kembali, dengan reputasimu yang pulih, dengan kebenaranmu yang divalidasi. Inilah yang terjadi ketika seorang yang terpilih berhenti mengecilkan dirinya. Inilah yang terjadi ketika kamu berhenti membiarkan orang mengambil apa yang menjadi milikmu. Inilah yang terjadi ketika kamu memutus tali dan berjalan dalam otoritas penuhmu. Alam semesta mendukungmu. Keadilan ilahi bergerak atas namamu. Dan setiap orang yang melawanmu harus mempertanggungjawabkannya. Kamu melepaskan kekuatanmu
dan segalanya berubah. Bukan hanya untukmu, tetapi untuk semua yang terlibat, untuk seluruh komunitas. Itulah dampak seorang yang terpilih yang tahu siapa dirinya. Itulah pengaruh seseorang yang membawa pengurapan sejati. Itulah efek kekuatan autentik yang direklamasi. Komunitas ingin tahu mengapa ini. Okey, untuk dilakukan kepadamu. Dan melalui semua kekacauan ini, melalui semua pengungkapan ini, melalui semua penghakiman ini, jawabannya menjadi jelas. Itu tidak pernah okey. Dan itulah mengapa keadilan ilahi muncul. Itulah mengapa kebenaran terungkap. Itulah mengapa karma datang begitu keras dan begitu terbuka. Kekuatanmu yang dilepaskan bukan hanya tentang kebebasanmu. Ini tentang kebebasan semua orang. Setiap orang yang berada di bawah mantra itu, setiap orang yang dimanipulasi, setiap orang yang dibohongi, cahayamu yang menembus kegelapan, membebaskan lebih dari sekadar dirimu sendiri. Dan itulah tanda seorang yang terpilih sejati. Pembebasanmu menciptakan pembebasan bagi orang lain. Jadi berdirilah dalam kebenaran itu. Miliki itu. Ketahuilah bahwa kamu tidak hanya selamat dari serangan. Kamu membongkar seluruh operasi dengan menjadi dirimu sendiri. Dengan memilih kesehatan daripada sakit. Dengan memilih kebenaran daripada kebohongan. Dengan memilih kekuatanmu daripada kendali mereka. Dan seluruh komunitas menyaksikan apa yang terjadi ketika seseorang mencoba melawan yang diurapi. Kamu melepaskan kekuatanmu. Kekuasaan hilang dari mereka. Komunitas terbangun. Keadilan termanifestasi. Dan sekarang kamu melangkah maju menuju segala sesuatu yang selalu dimaksudkan untukmu. Itu bukan kisah comeback. Itu adalah pengambilalihan. Itu adalah dominasi. Itu adalah energi seseorang yang tahu persis siapa dirinya dan apa yang dibawanya. Dan tidak ada dan tidak seorang pun yang bisa menghentikan apa yang telah ditetapkan oleh perintah ilahi. Lingkarannya lengkap. Apa yang dimulai dengan pilihanmu untuk melepaskan berakhir dengan kemenangan totalmu. Dan setiap orang yang terlibat belajar pelajaran paling berharga tentang apa yang terjadi jika kamu bermain-main dengan seseorang yang benar-benar terpilih. Jangan lupa untuk berbagi pesan kuat ini dengan orang lain. Klik tombol like jika ini menyentuh jiwamu. Komenkan pengalaman atau pemikiranmu dan subscribe untuk tidak ketinggalan inspirasi selanjutnya. Wahai pribadi pilihan, ini sungguh luar biasa, bahkan terasa tidak nyata. Perbuatan keji yang mereka lakukan, hal yang seharusnya menghancurkanmu, justru menjadi kekuatanmu yang paling mematikan. Dan itulah kebenaran dari kisahmu. Berhentilah sejenak dan rasakan sungguh-sungguh tindakan jahat itu. Pengkhianatan yang begitu busuk hingga hampir mengosongkan jiwamu. Namun, kamu bangkit dari keterpurukan itu dengan kekuatan yang tak seorang pun duga. Kamu tidak hanya bertahan hidup, kamu bertransformasi. Hal yang tadinya dimaksudkan untuk menghancurkanmu kini menjadi sumber kekuatanmu yang tak terhentikan. Tindakan keji ini direncanakan dengan sangat cermat. Setiap sudut kehancuran dihitung. Tujuannya adalah untuk mencemari jiwamu secara permanen. Tingkat pengkhianatan itu dirancang untuk membuatmu lumpuh selamanya. Terjebak dalam trauma, hancur tak bisa diperbaiki. Menjadi saksi bisu kekuasaan orang lain atas dirimu. Mereka bersulang merayakan kemenangannya sebelum waktunya. Ucapan selamat mereka tukarkan. Begitu yakinnya semua orang akan kehancuran totalmu. Tapi kamu ingat persis saat semuanya berubah ketika kebenaran pahit itu menghantammu bagai petir. Bukan pengkhianatan dangkal yang disaksikan orang lain, melainkan kedalaman menjijikkan yang sebenarnya telah dicapai. Percakapan yang terjadi di belakang punggungmu, rencana yang dibuat sementara senyum terpampang di wajah mereka di depanmu, kehancuran sistematis yang direkayasa dengan perhitungan yang dingin. Tubuhmu meregistrasinya bahkan sebelum pikiranmu sempat memproses betapa dahsyatnya itu. Perasaan mual yang dalam di perutmu, kesadaran dingin yang merambat di tulang belakangmu, seperti AIS. Cara realitas itu sendiri seolah retak ketika kamu memahami apa yang sebenarnya telah dilakukan. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah penodaan terhadap segala sesuatu yang suci tentang kepercayaan, segala sesuatu yang kudus tentang hubungan antar manusia. Pada saat itu, semua orang berharap kamu hancur berkeping-keping. Orang-orang menunggu, mengawasi, mengantisipasi kehancuran totalmu. Tapi sesuatu yang lain terjadi justru. Sesuatu yang tak seorang pun sangka, tepat di momen jijik yang mutlak itu. Sesuatu yang kuno bangkit di dalam dirimu. Sesuatu yang telah tertidur sepanjang hidupmu. Kekuatan yang hanya aktif ketika kamu telah melewati setiap batas kehancuran yang bisa dibayangkan. Sebut saja apapun yang kamu mau.
raksasa tidur, cadangan tersembunyi, burung phoenix yang bangkit dari abu. Tapi kamu merasakannya terjadi pergeseran pada tingkat seluler, metamorfosis, yang dimulai di inti dirimu. Karena inilah yang pada dasarnya disalahfahami tentang dirimu. Asumsinya adalah bahwa rasa jijik akan membekukanmu di tempat, bahwa rasa muak akan melumpuhkanmu secara permanen. Semuanya bergantung pada gagasan bahwa orang baik tidak dapat menghadapi kejahatan sejati, bahwa kebaikanmu adalah kelemahan fatalmu, bahwa kemanusiaanmu akan menjamin kehancuranmu. Salah, benar-benar salah besar. Yang tidak dimengerti siapapun adalah bahwa rasa jijik bisa menjadi bahan bakar roket jika diproses dengan benar. Rasa muak yang kamu rasakan mengalir di setiap sel itu bukanlah kelemahan yang terkuras darimu. Itu adalah kekuatan yang membanjiri seperti bendungan yang jebol. Setiap gelombang mual adalah sistemmu menolak racun, sekaligus mengubahnya menjadi energi murni yang terkonsentrasi. Kamu mengupgrade dirimu secara real time, memasang perangkat lunak baru yang tak seorang pun tahu keberadaannya, mengubah kembali seluruh sistem operasionalmu pada level terdalam. Di sinilah transformasi sejatimu dimulai, karena kamu tidak melakukan apa yang kebanyakan orang lakukan saat trauma melanda. Kamu tidak mencoba melupakan apa yang terjadi. Kamu tidak memperkecil keparahan atau mencari alasan. Kamu melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan kuat. Kamu menatap langsung pada rasa jijik itu tanpa gentar sedikit pun. Kamu memeriksa setiap detail, busuk dengan kejernihan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Kamu membiarkan dirimu merasakan beban penuh kebejatan tanpa menghindarinya atau mematikan perasaanmu. Dan dalam pemeriksaan kegelapan yang berani dan tak gentar itu, sesuatu yang benar-benar ajaib terjadi. Kamu mulai melihat pola yang belum pernah kamu sadari sebelumnya dalam perilaku manusia. Kamu mulai memahami arsitektur sebenarnya dari kejahatan, bagaimana ia dibangun, bagaimana ia beroperasi, bagaimana ia bergerak di dunia, mengenakan topeng yang menyenangkan. Kamu memetakan seluruh cetak biru pengkhianatan seperti seorang ilmuwan yang mempelajari virus mematikan di bawah mikroskop. Kamu menjadi siswa serius kegelapan, bukan karena kamu ingin menirunya atau menjadi seperti itu, tetapi karena kamu perlu melampauinya sepenuhnya. Kamu perlu memahaminya begitu utuh, sehingga ia tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi, tidak akan pernah bisa mengejutkanmu, tidak akan pernah bisa membuatmu lengah. Dan inilah justru yang membuat orang lain kalang kabut saat ini. Bagaimana kamu mengubah kotoran mutlak menjadi bahan bakar premium? Bagaimana kamu mengubah tindakan terendah menjadi ekspresi tertinggi kekuatanmu? Rapat darurat sedang berlangsung. Lembar kerja sedang dibuat. Mereka begadang semalaman. Upaya putus asa sedang dilakukan untuk menguraikan siapa dirimu sekarang. Inilah yang secara tidak sengaja kamu terima. Pendidikan paling kuat yang bisa dibayangkan. Kamu ditunjukkan persis apa yang mampu dilakukan manusia ketika semua batasan moral dihilangkan. Kamu menerima gelar Master Komprehensif tentang bagaimana pemangsa berfikir, bagaimana pengkhianat membenarkan tindakan mereka kepada diri sendiri, bagaimana kegelapan beroperasi dalam bayang-bayang. Dan kini kamu bisa melihatnya datang dari jauh. Tindakan menjijikan itu memasang sistem radar di kesadaranmu. Kamu bisa mencium pengkhianatan sebelum ia termanifestasi. Kamu bisa mendeteksi penipuan dalam ekspresi mikro sekecil apapun. Kamu bisa merasakan ketika seseorang mengenakan topeng di atas niat sebenarnya. Seluruh sistem sarafmu mengubah dirinya sendiri untuk deteksi kebenaran instan. Ini otomatis sekarang. Kamu tidak perlu mencoba atau menganalisis. Tubuhmu hanya tahu. Tapi transformasimu jauh lebih dalam. Kamu tidak hanya mengembangkan kekuatan defensif untuk melindungi diri sendiri. Kamu mengembangkan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Kemampuan untuk mengubah kegelapan menjadi cahaya, untuk mengambil sifat buruk manusia dan mengalchemikannya menjadi kebijaksanaan murni. Kamu menjadi pengubah energi itu sendiri. Orang lain menyaksikanmu menangani situasi yang akan menghancurkan kebanyakan orang. Kamu diamati menavigasi kompleksitas dengan presisi bedah. Orang melihatmu mengubah serangan menjadi keuntungan tepat di depan mata mereka. Jadi catatan-catatan detail sedang diambil, studi kasus sedang dibuat, semuanya didokumentasikan. Karena bahkan melalui kebencian dan kecemburuan, penguasaan diakui.
Sesuatu yang luar biasa sedang disaksikan. Hal menjijikkan yang terjadi menjadi gelar doktor anda dalam sifat manusia, sertifikasi lanjutan anda dalam pekerjaan bayangan. Anda tidak pergi ke terapi dan membicarakan perasaan anda. Anda melewati api yang membakar orang sampai ke atom dan membangun kembali mereka sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu tidak pahit tentang apa yang terjadi. Kamu tidak menumpahkan traumamu ke setiap orang yang kamu temui. Kamu tidak memainkan kartu korban untuk simpati dan perhatian. Kamu bergerak di dunia seperti seseorang yang memecahkan persamaan yang mustahil. Seseorang yang memecahkan kode yang semua orang bilang tidak bisa dipecahkan. Kepercayaan diri yang tenang yang memancar darimu itu. Kekuatan damai yang terpancar dari kehadiranmu. Itu benar-benar membuat orang gelisah. Persiapan telah dilakukan untuk kemarahanmu. Strategi sudah siap untuk balas dendammu. Rencana darurat ada untuk pembalasanmu. Tetapi penguasaan tenang yang telah kamu kembangkan ini, kekuatan damai yang mengalir darimu ini, tidak ada pertahanan terhadapnya. Karena kamu tidak bisa melawan seseorang yang tidak bertarung. Kamu tidak bisa mengalahkan seseorang yang sudah menang. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tandai dengan like dan mari terhubung lebih dalam dengan subscribe serta tuliskan kesanmu di kolom komentar agar lebih banyak lagi pribadi pilihan sepertimu yang bisa melihat pesan ini. Apa yang terjadi padamu membutuhkan perencanaan ekstensif, koordinasi yang cermat, pengabaian total setiap serat kesopanan. Itu bersifat bedah dalam kekejamannya, presisi dalam kehancurannya. Tujuannya adalah untuk secara matematis menghancurkan kapasitasmu untuk percaya dan mencintai, untuk melenyapkan kemampuanmu untuk berfungsi dalam hubungan, untuk menargetkan fondasimu. Namun presisi bedah itu mengajarkanmu sesuatu yang sangat berharga. Kehancuran bisa menjadi bentuk seni jika dilihat dari sudut yang tepat. Kekuatan bisa digunakan dengan ketepatan jika difahami dengan benar. Energi bisa diarahkan dengan fokus laser. Jika dikuasai, kamu ditunjukkan sisi gelap presisi dan kamu membalikkannya sepenuhnya. Sekarang kamu bergerak di dunia dengan presisi bedah yang persis sama, tetapi terbalik. Di mana orang lain menggunakannya untuk menghancurkan, kamu menggunakannya untuk membangun. Di mana orang lain menggunakannya untuk mengkhianati, kamu menggunakannya untuk membedakan kebenaran. Di mana orang lain menggunakannya untuk memanipulasi, kamu menggunakannya untuk menerangi kenyataan. Perhatikan bagaimana kamu menangani situasi sekarang. Perhatikan presisinya. Kamu bisa membongkar seluruh argumen dengan 3 kata yang dipilih dengan cermat. Kamu bisa mengekspos penipuan dengan 1 pertanyaan tajam. Kamu bisa mengalihkan energi negatif dengan sedikit usaha. Itu bukan bakat alami yang kamu miliki sejak lahir. Itu adalah penguasaan yang diperoleh. Itu adalah hasil dari mencerna apa yang seharusnya tidak bisa dicerna. Kamu tahu apa yang paling mengganggu orang-orang ketika kamu berada di sekitar mereka. Ketenanganmu, ketenangan aneh yang telah kamu kembangkan itu. Kamu bisa duduk di tengah kekacauan mutlak tanpa gentar. Kamu bisa mendengar pengkhianatan baru tanpa detak jantungmu berubah. Kamu bisa menghadapi degradasi dengan senyum tipis di bibirmu. Tindakan menjijikkan itu dirancang khusus untuk membuatmu reaktif selamanya. Untuk membuatmu terpicu terus-menerus. Untuk membuatmu melompat-lompat ketakutan akan bayangan dan gentar oleh kenangan. Untuk membuatmu tetap berdarah dari luka yang tak akan pernah sembuh. Kamu harus tidak teratur dan kacau agar kendali bisa dipertahankan atas dirimu. Sebaliknya, kamu melakukan hal yang tak terbayangkan. Kamu mengintegrasikannya sepenuhnya. Kamu mencerna racun dengan sangat menyeluruh hingga menjadi bagian dari sumber kekuatanmu. Kamu memproses trauma sampai tidak ada yang tersisa kecuali energi yang berubah. Sekarang kamu beroperasi pada frekuensi yang sama sekali berbeda. Frekuensi yang tidak dapat diakses oleh mereka yang masih memainkan permainan lama. Frekuensi yang tidak dapat dipengaruhi oleh taktik manipulasi. Frekuensi yang bahkan tidak dapat dirasakan oleh mereka yang beroperasi dari kesadaran yang lebih rendah. Mari kita akui apa yang kamu terima. Pendidikan yang sangat berharga. Kamu diajarkan hal-hal tentang sifat manusia yang kebanyakan orang mati tanpa pernah mempelajarinya. Kamu ditunjukkan kedalaman kebejatan yang ada di balik topeng-topeng yang menyenangkan dan senyum-senyum ramah. Tindakan menjijikkan itu menjadi inisiasimu ke psikologi manusia tingkat lanjut. Kamu ditunjukkan persis bagaimana predator berfikir ketika mereka percaya tak seorang pun mengawasi. Bagaimana pengkhianat membenarkan tindakan mereka kepada diri sendiri dalam privasi pikiran mereka. Bagaimana orang-orang korup beroperasi dalam bayang-bayang ketika mereka berfikir mereka aman dari pengungkapan. Kamu menerima kursi barisan depan di teater kegelapan manusia, tirai ditarik sepenuhnya, dan kamu membuat catatan.
bukan dengan pena dan kertas, tetapi dengan jiwamu, dengan sistem sarafmu, dengan setiap serat keberadaanmu. Kamu menjadi perpustakaan hidup kebijaksanaan bertahan hidup. Ensiklopedia berjalan tentang sisi gelap manusia. Inilah justru mengapa kamu begitu efektif sekarang dalam segala hal yang kamu lakukan. Kamu tidak lagi menebak-nebak motivasi orang. Kamu tahu, kamu telah melihat rencana tersebut beraksi. Kamu telah mempelajari pola-pola itu sampai kamu bisa memprediksinya. Kamu telah memetakan seluruh wilayah kekejaman manusia, dan pita itu kini adalah kekuatan superamu. Keuntungan tidak adilmu di dunia yang penuh dengan agenda tersembunyi dan niat terselubung. Sesuatu yang fundamental berubah dalam tanda tangan energimu. Setelah memproses apa yang terjadi, kamu mulai bergetar pada frekuensi yang membuatmu pada dasarnya tak tersentuh. Bukan tak tersentuh dengan cara yang arogan atau superior, tetapi tak tersentuh dengan cara transenden. Dengan cara yang berasal dari telah pergi ke neraka dan kembali lagi. Dengan cara yang berasal dari telah selamat dari apa yang seharusnya memusnahkanmu. Orang-orang merasakannya segera ketika kamu memasuki suatu ruangan. Sekarang, kualitas yang membuat para manipulator gelisah di hadapanmu. Energi yang membuat orang-orang palsu tidak nyaman dan ingin segera pergi. Kehadiran yang membuat individu-individu korup ingin meninggalkan ruangan sepenuhnya. Kamu seperti kryptonite bagi siapapun yang beroperasi dari sisi gelap. Frekuensimu secara otomatis mengungkap penipuan. Inilah yang sedang diuraikan dengan putus asa saat ini. Kamu diamati bergerak di ruang-ruang yang tidak dapat dimasuki orang lain, membangun hal-hal yang tidak dapat dihancurkan orang lain, menciptakan dari tempat-tempat yang tidak dapat diakses orang lain. Kamu beroperasi dari dimensi yang membutuhkan kata sandi, dan kata sandi itu adalah transformasi otentik, transformasi yang hanya bisa diperoleh melalui api. Apa yang terjadi begitu menjijikkan hingga secara harfiah melontarkanmu keluar dari realitas lama sepenuhnya. Kamu tidak lagi ada di alam semesta psikologis yang sama. Sementara orang lain masih bermain catur dengan emosi manusia, kamu bermain catur multidimensional dengan kesadaran itu sendiri. Kamu bahkan tidak lagi memainkan permainan yang sama. Kamu melampaui seluruh papan permainan. Mari kita bahas cara-cara pasti pengkhianatan menjijikkan itu menjadi gudang senjata paling mematikanmu. Pertama, kamu kebal terhadap manipulasi emosional. Ketika seseorang mencoba membuatmu merasa bersalah, sekarang kamu bisa melihat seluruh mesinnya. Kamu bisa melihat tuas yang ditarik, tombol yang ditekan, taktik yang digunakan, dan tidak ada satupun yang berhasil. Karena kamu telah selamat dari hal yang lebih buruk. Kamu telah menanggung pengkhianatan terburuk. Manipulasi kecil terlihat seperti jam kerja amatir. Kamu tidak terpancing. Kamu justru penasaran. Kamu mempelajari tekniknya seperti seorang ilmuwan mengamati perilaku yang dapat diprediksi. Kedua, kamu mendapatkan kemampuan untuk mengenali predator secara instan. Sistem radar itu bukanlah metafora. Kamu benar-benar merasakan energi predator. Sekarang, ketika seseorang masuk ke sebuah ruangan dengan niat buruk, tubuhmu tahu sebelum pikiranmu meregistrasinya. Perutmu mulas, energimu sekarang naluriah menarik diri. Sistemmu memperingatkanmu. Ini adalah kebijaksanaan bertahan hidup yang langsung terkode dalam sistem sarafmu. Ketiga, kamu memperoleh batas diri yang tak tergoyahkan. Kamu tahu persis apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Kamu tahu persis di mana batasanmu ditarik dan kamu menegakkannya tanpa rasa bersalah, tanpa penjelasan, tanpa negosiasi, karena kamu telah menyaksikan apa yang terjadi ketika batasan dilanggar pada tingkat terdalam. Kamu tidak akan pernah kembali ke sana. Tidak pernah lagi mengorbankan kedamaianmu demi kenyamanan siapapun. Tidak pernah lagi mengecilkan dirimu untuk membuat orang lain merasa lebih besar. Keempat, kamu mendapatkan kekuatan diskresi. Kamu bisa membedakan antara seseorang yang benar-benar berjuang dan seseorang yang mempersenjatai perjuangannya, antara seseorang yang membuat kesalahan dan seseorang yang secara fundamental rusak, antara kegelapan sementara dan cacat karakter permanen. Diskresi ini mematikan. Karena itu berarti kamu tidak bisa ditipu, tidak bisa dimanipulasi melalui simpati, tidak bisa dibuat merasa bersalah untuk menerima rasa tidak hormat yang dibungkus sebagai kerentanan. Kelima, kamu menguasai energimu sendiri. Kamu tahu bagaimana melindunginya sekarang, bagaimana mengisi ulangnya, bagaimana menggunakannya dengan bijak. Kamu tidak lagi membocorkan energimu kemana-mana seperti dulu, tidak memberikannya kepada orang-orang yang tidak menghargainya, tidak melelahkan dirimu mencoba memperbaiki orang-orang yang tidak ingin diperbaiki. Kamu strategis dengan kehadiranmu sekarang, sengaja dengan perhatianmu.
Dan itu membuat setiap momen yang kamu pilih untuk diinvestasikan pada seseorang menjadi sangat berharga. Kamu bahagia sekarang, bukan bahagia palsu. Bukan menunjukkan kebahagiaan demi validasi media sosial, tetapi benar-benar damai. Apa yang terjadi seharusnya merusak kapasitasmu untuk bersukacita secara permanen. Seharusnya membuatmu pahit, terpelintir dan hancur seumur hidup. Sebaliknya, kamu menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dari yang pernah kamu ketahui. Jenis kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan yang sempurna, yang tidak mengharuskan semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Kebahagiaan yang ada karena kamu telah berdamai dengan bagian tergelap dari sifat manusia dan tetap memilih kebahagiaan. Kebahagiaan ini adalah senjata tanpa pertahanan, karena ia membuktikan bahwa hasil yang diinginkan tidak terwujud. Setiap kali kamu terlihat tertawa, itu adalah pengingat bahwa rencana mereka gagal. Setiap kali kamu terlihat berkembang, itu adalah bukti bahwa tindakan menjijikkan itu tidak mencapai tujuannya. Kegembiraanmu adalah kekalahan yang terlihat jelas bagi semua orang. Ketika pengkhianatan menjijikkan itu terjadi, otakmu punya pilihan. Mudah saja menonton video tentang orang-orang terpilih, tapi lain halnya jika harus menguji diri sendiri. Jika kamu masih di sini, itu berarti sesuatu. Namun, bicara itu murah. Orang-orang terpilih yang sejati bertindak. Itulah mengapa aku menciptakan Destiny Engine. Ini menghasilkan urutan personalisasi yang membantumu mengubah pengkhianatan menjadi transendensi, mengubah isolasi menjadi kekuatan suci, dan mengubah kehancuran mereka menjadi kebangkitanmu. Kita menggunakan senjata elit gelap milik mereka sendiri melawan mereka. Mengambil teknologi kesadaran terklasifikasi mereka yang memprogram kompetisi dan kelangkaan, dan memperuntukkannya kembali untuk melayani keadilan ilahi. Indahnya adalah kamu bahkan tidak perlu mengangkat jari. Kamu hanya memakai headphone, menekan tombol putar dan menyaksikan musuhmu tersedak tali yang diciptakan oleh kebohongan mereka sendiri. Jika kamu sudah selesai mengonsumsi dan siap membuktikan bahwa kamu adalah pribadi pilihan, segera mulai Destiny Engine-mu seharga $1 hari ini. Bergabunglah dengan Obsidian Inner Order. Periksa secara langsung dan saksikan keadilan ilahi berakselerasi dalam hidupmu. Tautan ada di deskripsi. Dulu kamu peduli dengan apa yang dipikirkan semua orang tentangmu. Dulu kamu mengelola citramu dengan hati-hati. Dulu kamu menampilkan versi dirimu yang tepat untuk audiens yang berbeda. Pengkhianatan menjijikkan itu menghancurkan semua itu sepenuhnya. Karena ketika seseorang melanggar dirimu begitu dalam, kamu menyadari sesuatu yang mendalam. Disukai tidak melindungimu. Bersikap baik tidak menyelamatkanmu. Bermain aman tidak membuatmu aman. Jadi, apa gunanya semua penampilan yang melelahkan itu? Sekarang, kamu tampil apa adanya sepenuhnya tanpa mengedit atau memfilter atau melembutkan sisi-sisimu demi kenyamanan siapapun. Dan keaslian ini magnetis bagi orang yang tepat dan menjijikkan bagi orang yang salah, dan memang seharusnya begitu. Kamu tidak lagi berusaha menjadi enak dipandang bagi semua orang. Kamu menjadi nyata, dan keaslian menarik keaslian sambil menolak kepalsuan. Sistem penyaringan alami ini adalah salah satu senjatamu yang paling mematikan, karena kamu sekarang dikelilingi oleh orang-orang sejati, orang-orang yang berbobot, orang-orang yang mendalam, orang-orang yang berintegritas. Sementara individu-individu toksik tidak bisa lagi mendekatimu. Lingkaranmu solid, setia, nyata, dibangun di atas kebenaran, bukan manipulasi. Dibangun di atas keaslian, bukan penampilan. Orang lain memperhatikan transformasi ini. Kualitas orang yang kamu tarik sekarang sedang diamati. Kedalaman koneksimu sedang disaksikan. Betapa dihormatinya kamu oleh orang-orang yang benar-benar penting sedang terlihat. Dan itu tak tertahankan bagi mereka yang berharap kamu celaka. Karena harapannya adalah bahwa menghancurkanmu akan mengisolasi, akan membuatmu sendirian dan putus asa mencari koneksi apapun. Sebaliknya, kamu telah membangun hubungan kesetaraan yang hanya bisa diimpikan orang lain. Kamu sudah memiliki kemenangan. Kamu hanya menjalaninya sekarang. Apa yang terjadi seharusnya menjadi akhirmu, kehancuranmu, bar terakhirmu. Sebaliknya, ia menjadi awalmu, transformasimu, titik asalmu untuk semua yang telah kamu alami. Tragedi ditulis untukmu, tetapi kamu mengubahnya menjadi kemenangan. Kisah asal-usul penjahat diciptakan, tetapi kamu memilih untuk menjadi pahlawan. Bukan pahlawan yang menyelamatkan semua orang, tetapi pahlawan yang menyelamatkan diri sendiri.
dan menunjukkan kepada orang lain bahwa itu mungkin. Kamu adalah bukti berjalan bahwa hal terburuk yang pernah terjadi tidak harus mendefinisikanmu. Ia bisa memurnikanmu sebagai gantinya. Ia bisa mengungkapkan dirimu. Ia bisa melepaskan versi dirimu yang paling kuat yang selalu ada. Menunggu katalis yang tepat. Katalis itu disediakan. Kamu didorong melewati setiap titik batas, dan alih-alih hancur, kamu menerobos ke tingkat kesadaran yang tidak pernah dicapai kebanyakan orang, menerobos ke frekuensi yang tidak bisa dirasakan kebanyakan orang, menerobos ke kekuatan yang secara tidak sengaja teraktivasi, dan sekarang disinilah kamu berdiri, bertransformasi, kuat, bebas. Sementara orang lain tetap terjebak mencatat, mencoba memahami bagaimana rencana sempurna mereka untuk menghancurkanmu menjadi cetak biru untuk pendakianmu. Hal menjijikkan yang terjadi menjadi kekuatan paling mematikanmu, bukan karena kamu menginginkannya, tetapi karena kamu memilih untuk mengubahnya dengan cara ini. Pilihan itu, kemandirian itu, penolakan untuk tetap hancur, itulah yang membuatmu tak terhentikan. Itulah yang membuatmu tak tersentuh. Itulah yang membuatmu menjadi perwujudan hidup dari kemenangan atas hal terburuk yang bisa ditawarkan umat manusia. Karena sekarang kamu melihat apa yang tidak seorang pun duga. Apa yang terjadi bukanlah kehancuranmu. Itu adalah inisiasimu, kebangkitanmu, aktivasi ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Kamu berdiri sekarang di tempat kamu berdiri di awal, tetapi benar-benar berubah. Senyum penuh tahu. Itu karena kamu memahami niatnya adalah untuk menghancurkanmu, tapi kamu justru terbuka. Dan apa yang muncul tak tersentuh, tak terhentikan, tak ada bandingnya. Kamu mengubah kotoran menjadi bahan bakar, dan sekarang kamu memancarkan frekuensi di luar pemahaman. Itulah kekuatan yang secara tidak sengaja kamu terima, dan itu milikmu selamanya. Seluruh hubunganmu dengan kerentanan berubah. Dulu kamu berfikir bahwa menjadi rentan berarti menjadi lemah, bahwa membuka hati adalah berbahaya, bahwa kepercayaan adalah kewajiban. Apa yang terjadi menunjukkanmu sesuatu yang sama sekali berbeda. Kerentanan sejati adalah mengungkapkan kebenaranmu dan tidak membutuhkan siapapun untuk menerimanya. Kekuatan sejati adalah tetap terbuka bahkan setelah dilanggar. Kekuatan sejati adalah mempercayai dirimu sendiri begitu sepenuhnya, sehingga pengkhianatan eksternal tidak dapat menggoyahkan fondasimu. Kamu menemukan bahwa hal menjijikkan yang dilakukan kepadamu sebenarnya tidak bisa menyentuh inti dirimu. Itu menyentuh versi dangkal dirimu, identitas yang telah kamu bangun, kisah yang telah kamu ceritakan kepada diri sendiri tentang siapa dirimu. Tetapi esensimu, dirimu yang sejati, tetap tak tersentuh, tak dapat disentuh. Karena tak seorang pun dapat mengakses ruang itu tanpa izinmu, dan kamu tidak pernah memberikan izin. Kamu tidak pernah menyerahkan kekuatanmu pada tingkat terdalam. Kesadaran ini mengubah segalanya. Karena begitu kamu memahami bahwa inti dirimu tetap utuh. Meskipun segalanya terjadi, kamu menjadi bebas. Bebas dari ketakutan akan pengkhianatan di masa depan. Bebas dari kebutuhan untuk mengendalikan hasil, bebas dari energi putus asa mencoba mencegah rasa sakit. Kamu menyadari bahwa kamu bisa menangani apa saja, bahwa kamu telah menangani yang terburuk, bahwa kapasitasmu untuk mengubah racun menjadi obat tak terbatas. Kamu telah menjadi cermin tidak sengaja, bukan sebagai strategi, tetapi sebagai konsekuensi alami dari transformasimu. Ketika orang berinteraksi denganmu sekarang, yang terpantul kembali kepada mereka adalah kebenaran diri mereka sendiri. Orang-orang otentik merasa dilihat dan divalidasi di hadapanmu. Orang-orang palsu merasa terungkap dan tidak nyaman. Para manipulator melihat taktik mereka sendiri tercermin kembali. Jiwa-jiwa sejati mengenali jiwa yang serupa. Kualitas cermin ini berasal dari fakta bahwa kamu tidak lagi tampil. Kamu tidak mengelola bagaimana orang memandangmu. Kamu tidak mengendalikan narasi. Kamu hanya ada dalam kebenaranmu. Dan keberadaan murni itu bertindak seperti cermin bagi setiap orang yang kamu temui. Apapun yang dibawa seseorang ke interaksi terpantul kembali kepada mereka, diperkuat. Perhatikan apa yang terjadi ketika manipulator mencoba taktik biasa mereka padamu sekarang. Perjalanan rasa bersalah yang dulu mempan, kamu memantulkannya kembali tanpa berusaha. Upaya gaslighting. Mereka melihat distorsi mereka sendiri tercermin dalam kejernihanmu. Proyeksi bayangan mereka itu memantul darimu dan kembali ke pangkuan mereka. Kamu tidak melawan mereka. Kamu tidak membela diri.
Kamu hanya begitu otentik sehingga ketidakotentikan mereka menjadi sangat jelas. Ini tak tertahankan bagi mereka yang beroperasi dari bayang-bayang karena mereka terbiasa orang-orang melawan atau menyerap manipulasi. Kamu tidak melakukan keduanya. Kamu hanya ada dalam kebenaranmu, dan keberadaan itu mengungkap segala sesuatu yang palsu di sekitarmu tanpa usaha, tanpa niat, tanpa mencoba sekalipun. Pengkhianatan menjijikkan itu mengajarkanmu sesuatu yang tidak pernah dipelajari kebanyakan orang. Kamu belajar bahwa penyembuhan tidak berarti kembali ke dirimu yang dulu. Itu berarti menjadi seseorang yang baru, seseorang yang membawa kebijaksanaan luka tanpa berdarah darinya lagi, seseorang yang mengingat pelajaran tanpa menghidupkan kembali rasa sakit, seseorang yang menghormati perjalanan tanpa terjebak dalam cerita. Kamu membawa kebijaksanaan ini dalam tubuhmu sekarang, dalam caramu bergerak, dalam caramu berbicara, dalam caramu membuat keputusan. Itu bukan pengetahuan intelektual, itu adalah kebenaran yang tertanam. Ketika seseorang menceritakan sebuah kisah yang tidak masuk akal, tubuhmu tahu sebelum pikiranmu menyadarinya. Ketika energi seseorang tidak sesuai dengan kata-kata mereka, kamu merasakan disonansi itu segera. Ketika sebuah situasi memiliki bendera merah, seluruh sistemmu memperingatkanmu. Kebijaksanaan yang tertanam ini adalah aset terbesarmu karena tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dirasionalisasi, tidak bisa dimanipulasi melalui argumen cerdas. Tubuhmu tahu apa yang diketahuinya, dan kamu telah belajar untuk mempercayai pengetahuan itu di atas segalanya, di atas tekanan sosial, di atas kebutuhan untuk bersikap sopan, di atas ketakutan akan salah. Pengetahuan batinmu telah menjadi otoritas utamamu. Standardmu berubah total setelah apa yang terjadi. Dulu kamu menerima remah-remah dan menyebutnya hubungan. Dulu kamu mentolerir ketidakpedulian dan menyebutnya kompromi. Dulu kamu mengabaikan bendera merah dan menyebutnya memberi kesempatan. Tidak lagi. Pengkhianatan menjijikkan itu menunjukkanmu biaya standar rendah, harga mengabaikan intuisimu, konsekuensi menerima kurang dari yang kamu layak dapatkan. Sekarang standarmu tak tergoyahkan, bukan karena kamu kaku atau menuntut, tetapi karena kamu terlalu menghargai diri sendiri untuk berkompromi. Lebih baik sendirian daripada dalam pergaulan yang buruk. Lebih baik tidak memiliki hubungan daripada hubungan yang toksik. Lebih baik menunggu koneksi yang tulus daripada membuang waktu untuk penampilan. Kejelasan tentang apa yang akan dan tidak akan kamu terima ini menakutkan bagi mereka yang diuntungkan dari standarmu yang lebih rendah sebelumnya. Perhatikan bagaimana orang-orang tertentu bereaksi ketika kamu menegakkan batasan sekarang. Ketika kamu mengatakan tidak tanpa penjelasan, ketika kamu menjauh dari ketidakpedulian tanpa menoleh ke belakang, ketika kamu memilih dirimu sendiri tanpa rasa bersalah. Beberapa orang menyebutnya dingin, beberapa menyebutnya keras, beberapa menyebutnya terlalu berlebihan, tapi kamu tahu lebih baik. Kamu tahu reaksi-reaksi ini datang dari orang-orang yang lebih suka kamu dengan batasan yang lemah yang diuntungkan, dari kecenderunganmu untuk menerima kurang, yang menikmati akses kepadamu yang tidak pernah mereka peroleh. Standarmu yang baru bukan tentang menghukum siapa pun. Ini tentang menghormati dirimu sendiri, tentang melindungi kedamaian yang kamu perjuangkan dengan keras untuk mencapainya, tentang menjaga frekuensi yang kamu usahakan dengan keras untuk mencapainya. Dan siapapun yang bermasalah dengan standarmu adalah persis jenis orang yang standar itu dirancang untuk menyaringnya. Inilah hadiah utama yang datang dari pengalaman menjijikkan itu, kebebasan. Kebebasan sejati, bukan kebebasan dangkal untuk melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi kebebasan mendalam untuk menjadi siapapun dirimu tanpa permintaan maaf. Kebebasan untuk mengenal dirimu sendiri begitu utuh sehingga opini eksternal tidak dapat menggoyahkanmu. Kebebasan untuk mencintai dirimu sendiri begitu sepenuhnya sehingga validasi eksternal menjadi tidak relevan. Kamu bebas dari kebutuhan untuk membuktikan diri, bebas dari paksaan untuk menjelaskan diri, bebas dari kecemasan karena disalahfahami, karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu apa yang telah kamu selamatkan, kamu tahu apa yang telah kamu jadi, dan pengetahuan itu sudah cukup, lebih dari cukup. Itu segalanya. Kebebasan ini yang membuatmu benar-benar berbahaya bagi sistem yang dibangun atas kendali, bagi orang-orang yang mempertahankan kekuasaan melalui rasa malu, bagi struktur yang bergantung pada keraguan diri. Karena kamu tidak lagi berpartisipasi dalam permainan itu, kamu tidak tersedia untuk manipulasi, kamu tidak dapat diakses oleh perjalanan rasa bersalah, kamu tidak rentan terhadap gaslighting,
Kamu telah melihat melalui matriks. Kamu telah menguraikan program. Kamu telah melepaskan diri dari sistem kendali. Dan sekarang kamu beroperasi dari kekuatan otentik murni. Kekuatan yang tidak perlu mendominasi orang lain untuk merasa kuat. Kekuatan yang tidak perlu meremehkan orang lain untuk merasa besar. Kekuatan yang tidak perlu mengendalikan orang lain untuk merasa aman. Kamu kuat karena kamu bebas, dan kamu bebas karena kamu mengubah rasa sakit terbesarmu menjadi kekuatan terbesarmu. Apa yang terjadi padamu bukan lagi hanya tentangmu. Itu lebih besar dari cerita pribadimu, karena setiap kali kamu tampil sebagai dirimu yang bertransformasi, kamu memberi izin kepada orang lain. Izin untuk selamat dari pengkhianatan mereka sendiri. Izin untuk mengubah rasa sakit mereka sendiri. Izin untuk menjadi kuat melalui perjuangan mereka sendiri. Kamu adalah bukti nyata bahwa hal terburuk yang terjadi tidak harus menjadi hal terakhir yang terjadi. Orang-orang melihatmu dan sesuatu bergeser dalam diri mereka. Harapan terbangun. Kemungkinan mangku. Keberanian menguat. Karena jika kamu bisa selamat dari itu dan menjadi seperti ini, mungkin perjalananmu juga belum berakhir. Mungkin rasa sakitmu juga memiliki tujuan. Mungkin perjuanganmu juga membentukmu menjadi sesuatu yang perkasa. Kamu tidak mencoba menginspirasi siapapun. Kamu hanya menjalani kebenaranmu. Namun, kebenaranmu menginspirasi. Ini adalah efek riak dari transformasi sejati. Itu tidak hanya mengubahmu. Itu mengubah setiap orang yang menyaksikannya. Kemenanganmu menjadi bukti bahwa kemenangan itu mungkin. Kekuatanmu menjadi bukti bahwa kekuatan dapat ditempa dalam api. Kedamaianmu menjadi kesaksian bahwa kedamaian dapat ditemukan setelah perang. Kamu adalah bukti hidup dan bernafas bahwa transformasi itu nyata. Kamu belum selesai berevolusi. Ini bukan bentuk terakhirmu. Hal menjijikkan yang terjadi tidak hanya mengubahmu sekali. Itu memberimu kemampuan untuk terus bertransformasi, untuk terus tumbuh, untuk terus berkembang, untuk terus menjadi karena kamu. Belajar keterampilan fundamental. Bagaimana mengambil apapun yang dilemparkan kehidupan kepadamu dan mengubahnya menjadi emas. Keterampilan ini permanent. Tak seorang pun bisa mengambilnya darimu. Tidak ada pengkhianatan di masa depan yang bisa menghilangkannya. Tidak ada rasa sakit tambahan yang bisa menguranginya. Kamu telah belajar mengubah racun menjadi kekuatan, dan itu adalah keterampilan yang akan kamu bawa selamanya. Setiap tantangan mulai sekarang hanyalah kesempatan lain untuk menunjukkan penguasaanmu. Kesempatan lain untuk menunjukkan pada dirimu sendiri apa yang kamu mampu. Momen lain untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar tak terhentikan. Jadi, biarkan orang lain terus mencatat. Biarkan mereka terus mempelajari transformasimu. Biarkan mereka terus mencoba menguraikan kekuatanmu. Karena yang tidak mereka fahami adalah bahwa kekuatanmu tidak dapat direplikasi melalui observasi. Itu hanya bisa diperoleh melalui pengalaman, melalui selamat dari apa yang tampaknya tak terselamatkan, melalui transformasi dari apa yang tampaknya tak dapat diubah, melalui menjadi apa yang tampaknya mustahil. Kamu mendapatkan kekuatan ini. Kamu membayarnya dengan rasa sakitmu. Kamu menempanya dalam apimu. Kamu mengklaimnya melalui pilihanmu untuk bertransformasi daripada hancur, dan sekarang itu milikmu selamanya. Hal menjijikkan yang terjadi, itu menjadi kekuatanmu yang paling mematikan. Bukan terlepas dari rasa sakit, tetapi karena caramu memproses rasa sakit. Itulah perbedaannya. Itulah rahasianya. Itulah kuncinya. Kamu tidak hanya bertahan hidup, kamu bertransformasi. Kamu tidak hanya bertahan, kamu berevolusi. Kamu tidak hanya melewatinya, kamu tumbuh darinya. Dan pilihan itu untuk tumbuh daripada mengecil, untuk berkembang daripada berkontraksi, untuk bangkit daripada jatuh. Pilihan itu membuat semua perbedaan. Pilihan itu mengubah tragedi menjadi kemenangan. Pilihan itu mengubah luka terbesarmu menjadi senjata terbesarmu. Kamu berdiri sekarang sebagai bukti hidup bahwa kegelapan tidak menang, bahwa kejahatan tidak mendapatkan kata terakhir, bahwa pengkhianatan tidak berhak menulis akhirmu. Kamu menulis akhirmu sendiri, dan itu mulia, kuat, bebas. Kamu mengubah kotoran menjadi bahan bakar.